Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama pengacara santuy. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso. Di video kali ini kembali saya akan mengulas ataupun membahas tentang cara ataupun juga prosedur mengurus surat cerai atau mengurus gugatan cerai di pengadilan agama. Nah, teman-teman, di beberapa pengadilan agama di wilayah Jakarta itu sudah banyak yang memasang banner-banner di area parkir, di halaman kantor pengadilan, di mana banner-banner tersebut atau melalui banner tersebut pengadilan agama menghimbau kepada masyarakat yang hendak mengurus surat cerai, yang hendak mengurus perkara perceraian untuk menghindari praktik-praktik calo. Ada 3 modus yang ditawarkan oleh calo kepada masyarakat yang akan mengurus surat cerai atau yang akan mengurus gugatan cerai. Seperti apa sih modusnya? Langsung saja kita bahas. Yang pertama, menjanjikan akta cerai keluar atau akta cerai terbit tanpa harus sidang. Ternyata ini adalah keliru, ini tidak benar. Padahal aturan yang sesungguhnya sejak tahun 1989, proses perceraian itu hanya bisa dilakukan di hadapan persidangan. Sebagaimana tertuang di dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Disebutkan di situ. Nah, ini adalah redaksinya ya, bunyi pasalnya seperti ini, yang mana pada intinya perceraian itu hanya dapat dilakukan di persidangan, di pengadilan. Setelah pengadilan tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak, nah barulah diputus perceraian oleh pengadilan. Nah, jadi tidak benar kalau proses pengurusan surat cerai atau gugatan cerai yang ditawarkan oleh seseorang tanpa mengharuskan Anda hadir satu kali pun. Anda harus waspada. Kalau Anda misalkan tidak punya cukup waktu, tapi Anda punya biaya, silahkan gunakan jasa pengacara, jasa lawyer atau advokat. Anda harus tahu, calo dan pengacara, advokat, lawyer itu sangat berbeda. Kalau pengacara, advokat, lawyer, itu dia memang diberikan kewenangan oleh negara melalui undang-undang advokat. Untuk apa? Untuk mendampingi dan mewakili klien baik di luar persidangan maupun di dalam persidangan. Dan meskipun Anda menggunakan jasa pengacara, Anda akan tetap diminta hadir oleh majelis hakim minimal 1 kali ataupun 2 kali. Nah, apabila seorang istri mengajukan gugatan cerai menggunakan jasa pengacara, pasti hakim pun akan tetap meminta si istri untuk hadir di persidangan minimal 1 kali, yaitu pada saat mediasi kalau tergugatnya hadir di persidangan atau pada saat menghadirkan saksi-saksi. Kemudian apabila yang mengurusnya atau yang mengajukannya adalah seorang suami dan menggunakan jasa lawyer, pengacara atau advokat, nah si suami ini akan tetap diminta oleh hakim untuk hadir di persidangan. Kapan? Minimal pada saat mediasi kalau termohonnya hadir di persidangan. Kemudian pada saat melaksanakan ikrar talak. Nah, ada pun tahapan yang lainnya seperti mendaftarkan perkara, sidang jawaban, pemeriksaan kelengkapan administrasi, dan lain sebagainya, itu pengacara Anda yang hadir, pengacara Anda yang bersidang. Anda hanya hadir 1 atau 2 kali saja. Kami sebagai pengacara itu sekarang diminta oleh hakim untuk menghadirkan klien kami minimal 1 kali untuk bisa hadir di persidangan. Tapi dalam keadaan tertentu Anda boleh kok untuk tidak hadir sama sekali kalau menggunakan pengacara. Kapan itu? Kalau Anda sedang berada di luar negeri, Anda sedang menetap di luar negeri, Anda sedang bekerja di luar negeri sebagai TKI, TKW, atau PMI, itu boleh untuk tidak hadir sama sekali. Dengan catatan, selain menggunakan surat kuasa khusus, Anda juga harus membuat surat kuasa istimewa. Yang kedua-duanya ini harus dilegalisir di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tempat Anda tinggal. Nah itu ya, jadi dipahami itulah ketentuan-ketentuan yang sekarang berlaku di pengadilan agama. Kemudian modus yang kedua, kita bahas ini ya, modus yang kedua yaitu menawarkan janji bahwa akta cerainya akan jadi dalam beberapa hari. Nah ini juga tidak benar teman-teman, ini salah besar. Karena proses perceraian itu harus melalui tahapan persidangan. Dan persidangan itu prosesnya tidaklah sebentar. Memerlukan waktu kurang lebih 2-2,5 bulan apabila tergugat atau termohonnya tidak hadir di persidangan. Tapi kalau misalkan tergugat atau termohonnya hadir di persidangan, bahkan mengajukan perlawanan melalui gugatan rekonvensi misalkan,
maka prosesnya bisa 4 bulanan atau lebih. Dan pada ketentuan hukum acaranya yang berlaku di pengadilan agama tidak jauh berbeda dengan hukum acara yang berlaku di pengadilan negeri, di mana majelis hakim diberikan waktu untuk menyelesaikan suatu perkara itu maksimal 6 bulan. Namun dalam perkara cerai biasanya paling cepatnya saja itu 2 bulan atau 2 bulan setengah, dengan ketentuan seperti tadi, tergugat dan termohonnya tidak hadir di persidangan. Kalau hadir, tergugat dan termohonnya bisa lebih dari itu. Itu harus dipahami. Nah, jadi itu, kalau ada yang menawarkan akta cerainya jadi, 2-3 hari jadi, seminggu jadi, Anda jangan mudah percaya. Itu dapat dipastikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pengadilan agama. Kalau Anda tidak punya cukup waktu, tapi Anda punya biaya, bisa menggunakan jasa lawyer atau pengacara. Anda hanya hadir 1 atau 2 kali saja. Kalau Anda tidak punya cukup biaya, tapi Anda punya waktu, silahkan Anda mengurus sendiri karena biayanya pasti akan jauh berbeda kalau Anda menggunakan jasa pengacara. Nah, kemudian modus yang ketiga seperti ini teman-teman, yaitu menjanjikan bahwa pengurusan akta cerainya melalui orang dalam atau melalui jalan belakang, melalui pintu belakang atau nembak ke orang dalam. Nah, mulai saat ini hindari tawaran atau modus seperti itu. Karena begini teman-teman, pengadilan agama itu sudah berada di bawah naungan Mahkamah Agung, di mana secara administrasi ataupun juga secara finansial atau secara organisasi itu semuanya di bawah Mahkamah Agung, diatur oleh Mahkamah Agung dan juga diawasi langsung oleh Mahkamah Agung, termasuk dalam penerbitan akta cerai itu diawasi oleh Mahkamah Agung. Jadi kalau ada pegawai pengadilan agama, baik itu honorernya ataupun juga pegawai PNS-nya ataupun juga hakimnya misalkan, menawarkan janji untuk menerbitkan akta cerai dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya, kemudian tanpa melalui proses persidangan, maka dia sedang mempertaruhkan karir dan jabatannya. Dia bisa saja dipecat dan diberhentikan. Jadi saya rasa sudah tidak ada lagi pejabat ataupun pegawai pengadilan agama yang mau bermain seperti itu, karena resikonya besar sekali. Selain dia dapat diberhentikan sebagai PNS, sebagai pegawai di pengadilan agama, nah dia juga bisa dituntut secara hukum, baik dilaporkan secara pidana maupun digugat secara perdata. Nah itu ya, jadi kalau ada yang menjanjikan akta cerainya diurus melalui orang dalam, lewat jalur belakang dan lain sebagainya, Anda mulai saat ini jangan percaya. Itu adalah modus-modus daripada para calo dalam pengurusan akta cerai atau gugatan cerai di pengadilan agama. Nah, setelah tahu nih ada 3 modus ataupun juga 3 janji-janji manis yang ditawarkan oleh calo kepada masyarakat yang hendak mengurus surat cerai atau mengurus gugatan cerai, maka ketika Anda hendak mengurus surat cerai, lakukan secara resmi, secara formal, secara sah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Kalau Anda tidak punya cukup waktu, sibuk bekerja, tapi Anda punya biaya untuk menggunakan jasa pengacara, silakan gunakan jasa pengacara. Nanti Anda hanya hadir 1 atau 2 kali persidangan saja. Tapi ingat ya teman-teman, memilih pengacara pun harus teliti, harus cermat. Jangan sampai Anda salah datang kepada oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kalau mencari pengacara, silahkan cari kantor pengacara terdekat atau gunakan jasa-jasa pengacara yang aktif di media sosial. Salah satunya seperti saya ini ya, salah satunya. Banyak sekarang yang aktif di media sosial. Itu ya teman-teman. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan Anda tidak memiliki cukup biaya, tapi Anda punya waktu, silahkan mengurus secara mandiri. Datang langsung ke pengadilan agama. Jangan menggunakan calo. Jangan menggunakan perantara lain selain kepada advokat, pengacara atau lawyer, atau melalui kuasa insidentil, dikuasakan dengan kuasa insidentil kepada saudara yang sedarah atau kepada orang tua. Itu bisa kok. Nah, Anda ketika mengurus sendiri, silahkan datang langsung ke pengadilan agama. Nanti Anda akan dibantu di sana oleh petugasnya. Anda akan diarahkan harus kemana, harus bagaimana. Baik, itu saja sharing-sharing yang ingin saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan atau mengedukasi
masyarakat yang sedang memiliki masalah rumah tangga yang tidak dapat terselesaikan, kemudian ingin mengurus perceraian secara resmi ke pengadilan agama, mudah-mudahan ini bisa membantu. Dan apabila video ini ada gunanya, ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Karena dengan Anda subscribe, video ini akan lebih banyak ditonton oleh orang-orang yang membutuhkan edukasi atau informasi yang benar dan tepat seperti ini. Tidak salah langkah dan tidak datang kepada orang yang tidak tepat. Dan bagi Anda yang udah subscribe, saya doakan semoga rezeki Anda bertambah banyak, melimpah dan juga berkah. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.